Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan taufik hidayah serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih khusus nikmat kita masih bisa berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan tentu saja bulan yang setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya ila yaumil qiyamah. Pemirsa channel Benua Syariah yang dirahmati Allah, izinkan kembali saya bercerita tentang sosok khalifah yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita-cerita mereka tentang sosok-sosok orang soleh yang terpilih menjadi seorang pemimpin Islam. Kali ini saya akan bercerita tentang Khalifah Al-Qadir Billah. Mendengar kata atau nama dari Al-Qadir Billah, mungkin kita sangat jarang mendengarnya, karena beliau tidak terkenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalkan, atau juga yang seringkali kita baca misalkan cerita tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namun kali ini kita akan mencoba mengenal dari sosok Khalifah Al-Qadir Billah. Al-Qadir Billah dilahirkan pada tahun 336 Hijriah dari seorang ibu yang bernama Tumna. Dalam tarikh Baghdad, nama ibu beliau disebut dengan nama Yumna. Ada juga yang menyebutnya dengan Dumna. Beliau, Khalifah Al-Qadir Billah, dilahirkan dengan nama asli Ahmad bin Ishaq bin Al-Muqtadir. Beliau adalah Khalifah Daulah Abbasiyah yang ke-25, pemerintah di antara tahun 991 sampai 1031 Masehi. Beliau diangkat atau dilantik setelah pengunduran diri dari At-Ta'i. Saat pelantikan, beliau malah tidak berada di kota Baghdad pada saat itu. Beliau baru datang pada tanggal 10 Ramadan, yaitu keesokan harinya setelah pelantikan. Pelantikan Khalifah Al-Qadir ini disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh penduduk negeri pada waktu itu. Sebab sebelum dilantik sebagai khalifah, Al-Qadir dikenal seseorang yang berbudi mulia. Beliau juga dikenal memiliki komitmen keagamaan yang mantap. Dan tentu saja beliau memiliki wibawa. Beliau juga selalu melakukan amal sunnah, yaitu dalam hal ini adalah sholat tahajud. Banyak juga beliau melakukan tindakan-tindakan terpuji, dan beliau juga terkenal sosok yang dermawan karena beliau banyak bersedekah. Pada bulan Syawal terjadi kesepakatan antara beliau, Khalifah Al-Qadir Billah, dengan Baha Ad-Daulah. Mereka saling bersumpah untuk menepati kesepakatan. Khalifah Al-Qadir memberikan tugas khusus kepada Baha Ad-Daulah. Pada 394 Hijriah, Baha Ad-Daulah menugaskan As-Sharif Abu Ahmad Al-Husain bin Musa Al-Musawi untuk menjabat di pengadilan dalam masalah-masalah haji, pidana, dan masalah-masalah perdata. Baha Ad-Daulah menuliskan hal ini dari Syiraz, namun As-Sharif tidak melaksanakannya karena tidak mendapat izin dari Khalifah Al-Qadir Billah. Pada tahun 395 Hijriah, terjadi pemusuhan antara orang-orang Syiah Rafidah dengan Sunni. Saat itu Syekh Abu Hamid Al-Ispiraini nyaris terbunuh. Beliau adalah salah satu ulama Ahlussunnah yang direncanakan mau dibunuh oleh orang-orang Syiah Rafidah.
Mengetahui keadaan yang bisa membahayakan keamanan negara ini, Khalifah Al-Qadir bertindak cepat. Jadi beliau segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. Beliau memerintahkan para tentaranya untuk mengamankan golongan Ahlus-Sunnah dari ancaman kaum Syiah Rafidah yang ingin membunuh para ulama Ahlus-Sunnah. Jadi ceritanya banyak ancaman terhadap ulama Ahlus-Sunnah di masa beliau yang dia lakukan oleh kaum Syiah Rafidah. Pada tahun 399 Hijriah, Abu Amr dicopot dari jabatannya sebagai hakim di Basrah. Sedangkan sebagai penggantinya diangkatlah Abu Al-Hasan bin Abu Asy-Syawarib. Pada tahun ini pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia mengalami kemerosotan yang sangat parah dan sistem pemerintahannya morat-marit. Amirul Umara Baha ad-Daulah meninggal pada tahun 403 Hijriah dalam usia 42 tahun. Setelah berkuasa selama 24 tahun 9 bulan. Ia digantikan oleh putranya Abu Suja dengan panggilan Sultan ad-Daulah yang berkuasa selama 8 tahun. Ia pun digantikan oleh saudaranya Abu Ali dengan panggilan Musrib ad-Daulah. Selanjutnya, tokoh ini hanya berkuasa selama 6 tahun. Ia pun digantikan oleh saudaranya Abu Thahir dengan julukan Jalad ad-Daulah. Nah, pada masa inilah Khalifah Al-Qadir wafat. Jadi beliau wafat pada masa itu. Beliau meninggal dunia pada Senin 11 Zulhijjah tahun 423 Hijriah. Masa pemerintahannya berlangsung selama 40 tahun 3 bulan. Jadi pemerintahan dari Khalifah Al-Qadir Billah ini berlangsung selama 40 tahun 3 bulan. Jadi walaupun pemerintahan beliau sangat singkat, tapi meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Yang tadi kita bisa lihat beliau sangat menyayangi ulama. Beliau menjaga jangan sampai ulama tadi diancam dan mau dibunuh oleh Syiah Rafidah. Jadi beliau bertindak sangat cepat. Nah, ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, terutama juga pemimpin-pemimpin saat ini. Kalau ada ulama-ulama kita yang diancam, ulama-ulama kita yang diintimidasi, seharusnya seorang pemimpin itu bertindak cepat untuk melindungi ulama-ulamanya. Jangan sampai malah sebaliknya menjadikan ulama-ulama dikriminalisasi. Ya, banyak ulama-ulama yang hanif itu malah difitnah pada saat ini. Nah, belajarlah dari sosok Khalifah Al-Qadir Billah, bagaimana beliau melindungi sosok-sosok para ulama. Karena beliau paham betul ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga sebagaimana layaknya nabi, maka kecintaan beliau kepada para ulama juga beliau ungkapkan dengan cara melindungi para ulama. Semoga kita tercipta pemimpin yang selain cinta kepada ulama, juga melindungi para ulama dari segala ancaman-ancaman dan menyayangi para ulama. Nah, ini saja mungkin cerita dari Khalifah Al-Qadir Billah yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita sebagai seorang muslim, bisa menjadikan sosok teladan para khalifah untuk menjalani hidup ini. Dan nantinya kalau kita misalkan memimpin, menjadikan mereka sebagai sosok teladan dalam cara memimpin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya ceritakan, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan kita. Dan mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT, dan kita
dimudahkan untuk menunaikan puasa pada tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.